Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Sekar Arum. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 241212636 di mata kuliah Komunikasi Antar Pribadi. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan materi pada modul 9 tentang teori dalam hubungan interpersonal. Nah, jadi kalau menurut saya materi ini itu penting karena bisa ngebantu kita buat lebih memahami gimana hubungan antar pribadi itu bisa kebentuk, dipertahankan, atau bahkan bisa bermasalah juga gitu. Nah, langsung aja ya. Yang pertama, kita mulai dari attraction theory atau teori ketertarikan. Nah, teori ini mengatakan bahwa dasar semua hubungan itu muncul dari ketertarikan. Nah, ketertarikan ini bisa dari 3 macam. Yang pertama, ada yang namanya ketertarikan fisik. Misalnya, kita suka sama penampilan orang lain. Nah, kalau ketertarikan sosial itu tuh lebih ke karakter dan juga kepribadian seseorang. Nah, ada juga yang namanya ketertarikan kompetensi. Jadi tertarik karena kemampuan atau kapasitas seseorang. Kemudian ada juga nih beberapa faktor kenapa kita bisa tertarik pada orang lain. Misalnya ada kesamaan, terus juga ada kedekatan fisik, dan adanya penguatan atau reward dari orang tersebut gitu. Nah, daya tarik fisik dan juga kepribadian yang menyenangkan, terus juga ada sosial dan juga pendidikan, serta ketertarikan timbal balik, di mana kita itu cenderung suka sama orang yang suka juga sama kita, kayak gitu. Kemudian ada yang namanya relationship rules theory yang berasumsi bahwa semua hubungan itu punya aturan utama. Nah, aturan itu bisa berbeda-beda tergantung sama jenis hubungannya. Misal seperti aturan dalam persahabatan, terus juga relationship pasangan yang romantis, keluarga, sampai ada aturan di tempat kerja, kayak gitu. Nah, jadi kalau tiba-tiba nih aturan ini dilanggar kayak gitu, nah hubungan itu bisa menjadi terganggu atau bahkan bisa putus kayak gitu. Jadi nggak cuman hubungan di salah satu relationship, misalnya kayak berpasangan kayak suami dan istri kayak gitu. Nah, jadi dengan kita mengerti aturan, kita jadi bisa lebih memahami gimana caranya buat menjaga hubungan itu biar tetap sehat dan berjalan dengan baik gitu. Nah, sebagai contoh, dalam persahabatan ada aturan buat saling percaya, saling mengabari, terus juga saling support satu sama lain kayak gitu. Nah, kemudian terakhir ada yang namanya equity theory yang berkaitan sama kesinambungan dalam hubungan. Jadi teori ini itu mengatakan dalam sebuah hubungan kita akan merasa puas jika apa yang kita keluarkan itu sebanding sama apa yang kita dapatkan kayak gitu. Misal kalau kita memberi banyak ke orang lain, tapi kita dapatnya tuh justru malah sedikit. Nah, pasti hubungan itu rasanya bakal kayak nggak adil atau kayak nggak puas kayak gitu kan. Nah, nanti bisa aja hubungan itu bisa sampai berakhir atau bahkan bisa putus kayak gitu. Jadi penting buat kita untuk saling menjaga keseimbangan dan juga pengorbanan dan hasil yang didapat itu agar hubungan kita bisa tetap langgeng kayak gitu. Nah, jadi ringkasnya teori ketiga ini itu ngebantu kita buat lebih memahami dinamika hubungan interpersonal dalam kehidupan sehari-hari gitu. Mulai dari kenapa kita bisa tertarik pada seseorang, terus juga gimana aturan tidak tertulis dalam hubungan yang harus dipatuhi agar hubungan itu bisa berjalan dengan lancar. Sampai tentang pentingnya rasa keadilan dalam pemeliharaan hubungan tersebut. Jadi, semoga penjelasan ini dapat membantu teman-teman semua buat lebih memahami konsep-konsep dasar teori hubungan interpersonal dengan lebih mudah dan juga praktis kayak gitu. Terima kasih ya.